Nyari podcast? Ya di Siaga Podcast. Siaga Podcast, feel the new experience. Wih guys, Oke, seperti biasa ya. seperti biasa kita sudah booking, booking sebuah kayak barang. Waduh, seorang manusia. Iya lah masa. Yang tentunya manusia siaga. Iya, manusia super. Tentunya ini manusia kebanggaan. Oke, Kebanggaan. Langsung Dan saja. di sini kita sudah kehadiran. Halo. Kenalan. Oke, aku Renaldo Kristiawan ya, mahasiswa dari Siaga angkatan 22. Seangkatan dong kita ya. Iya, seangkatan. Bohongnya angkatan 18. Wih, enggak. Boros banget ya bapak ya kayaknya. Oke. Ini wajah-wajah pekerja keras. Iya, keras. Kelihatan dari kalungnya. Hah? Wih, ini yang situ tuh gini gak sih? Untuk aurat nggak apa-apa. Oh, iya. Suka aurat. Apa gimana? Nyeremi dari sini ya? Iya, salah masuk ruangan ini kayaknya saya. Iya, emang di sini emang harus disomasi dulu. Gak bisa kalau langsung numpang. Kita langsung aja nih ya, langsung. Gimana nih mas? Gimana? Jadi gini, sih pelan-pelan. Bahasanya jadi hostnya ya. Sorry. Jadi gini, kemarin tuh kamu ada masalah apa toh? Mana bahas masalah ya? Iya. Jadi kita ngundang kamu ke sini tuh karena kemarin tuh aku dengar ya. Ada mahasiswa Siaga yang masuk ke Kominfo. Nih kamu ada masalah apa? Kamu video apa? Jual video enggak lah gitu. Jual video Pak Evan. Gitu. Video makan. Oh, review makanan. Oke. Tak tertib. Jantung udah berdebar. Jadi itu kemarin ya, kalau nggak salah tuh aku mulai startnya tuh di bulan Februari. Itu aku ikut programnya Kominfo tuh Digital Talent Scholarship. Oh, Digital Talent Scholarship. DTS. Setelah itu program kampus merdeka dari Kominfo. Jadi mereka yang menyediakan sebuah platform kan ya, itu buat tumbuh kembang ilmunya para mahasiswa lah. Di DTS tuh banyak banget. Jadi kriterianya ada TSA itu yang aku ikutin ya, Talent Scouting Academy. Nah, di TSA itu tuh kita belajar tentang talenta kita yang menjurus. Misal nih, dari kemarin sih aku daftarnya yang di bagian Project Manager Fundamental. Di sana aku dilatih ilmu-ilmu tentang Project Manager lah. Tapi langsung turun ke lapangannya, jadi bukan hanya tentang teori-teori aja. Tapi aku juga diajarin nih cara pakai software-nya gimana, cara decision making ketika diperhadapkan oleh masalah itu kayak gimana. Jadi istilahnya bisa disebut magang lah. Tapi meskipun itu bukan magang ya, tapi sebenarnya juga dapat transkrip nilai sih dari Kominfo-nya. Itu udah masuk ke nilai magang belum itu kan? Bukan di magang. Transkripnya tuh masuknya di project manager juga. Jadi kalau nggak salah tuh kalau yang namanya program kampus merdeka ya biasanya kalau kita ikut programnya itu kita mendapatkan hak sebesar 20 SKS kan Iya. bisa ditukerin. Nah nanti jadi kalau semisal ya ada mata kuliahmu nih yang berhubungan sama apa yang didapetin ketika ikut kegiatan ini itu bisa langsung tuker nilainya langsung atau Tergantung dari hasilnya kemarin sih. Tapi kalau kamu Kemarin puji Tuhan sih Tapi kan kembali lagi sebenarnya poinnya tuh ketika kita kayak gitu tuh bukan di nilai akhirnya, tapi di prosesnya. Ini yang aku suka nih. ini Daripada cuma ngikut-ngikut acara kayak gituan terus cuma biar dapet CV ya kan, mendingan kan kita cari experience-nya. Iya, itu dia. Sesuai dengan slogan Siaga gak sih? Feel the new experience. mati. Ini pakai IoT nih. Pakai sensor aja nanti mati ya. Oke. Nah, kamu dari mana sih tahu info-info kayak gitu kok bisa tiba-tiba daftar ke Kominfo? Soalnya jujur ya, aku juga sempat kaget tuh ini mahasiswa baru. Aku sempat insecure. Dia baru masuk langsung Kominfo cuy. Sangat. Aku jelasin dari awalnya aku dulu aja ya. Aku tuh dulu dari kalau teman-teman bener aku di sini dari anak SMA ya. Iya kan? Kalau aku tuh for information aja aku dari SMK teman-teman. Dari SMK yang basicnya tuh emang udah di prepare buat kerja.
Jadi ketika kelas 12 dulu, ketika udah mau masuk ke dunia pekerjaan ya, kalau di SMA kan harusnya pekerjaan ya, itu aku diikutkan ya. Jadi di SMK 2, SMK 8 itu ngadain yang namanya sertifikasi karena dulu kan jurusannya TKJ, teknik komputer dan jaringan ya, lebih ke mikrotik, olah jaringan dan wifi segala macam. Oh, yang kayak gini. Ya nih pakai modem segala macam router gini nih. Nah terus nih jadi saya pegang. Terus ketika kelas 12 itu saya diikutkan program dari MTCNA. Tahu? Enggak, MTCNA itu jadi program dari mikrotik. Kalau mikrotik tahu pasti. Tahu. Ya. Nih. Ya, semacam seperti inilah, penyedia seperti inilah. Nah, dari mikrotik ini kita dikasih training tuh selama kurang lebih seminggu tuh kita di training ya. Di training kita dipersiapkan untuk ikut tes di hari terakhir. Di hari minggu itu ada tes. Nah, di situ kita belajar macam-macam, kita belajar jaringan, kita belajar tentang gimana sih cara ngoperasiin ini, gimana cara kita nyelesain masalah ketika jaring terjadi ini itu segala macam. Dan bagusnya kalau di mikrotik ini tuh kita diajarin langsung ke lapangannya juga. Jadi bukan hanya kayak teori, kita juga langsung megang routernya langsung. Kita riset, kita instalasi segala macam. Nah, setelah sertifikasi itu kan ya, sertifikasi itu sebenarnya MTCNA ini tuh tarafnya di internasional mas. Dan ya dulu meskipun SMK 8 menggratiskan ini ya, tapi nggak semua orang tuh bisa lolos di tes ini. Nah, puji Tuhan waktu itu aku juga lolos dengan nilai yang terbilang juga cukup tinggi sih ya di angkatan itu. Enggak sih, ini informasinya aja bukan sama bukan gimana. Kisaran 92 sama satu. Terus mulai dari sana kan sebenarnya itu juga kembali lagi sih, aku nggak begitu ya ngincar sertifikatnya, aku lebih ke pengalamannya kan. Di situ aku kenal sama instrukturnya mas. Nah, instrukturnya tuh orang Jogja, aku agak lupa juga namanya, masih ingat mukanya sih. Dia tuh sharing segala macam, dia bahas kamu bisa nih banyakin ini, lebih banyakin ke apa namanya skilling up dan scaling up. Jadi bukan cuma skillmu yang mau tingkatin, tapi kamu juga naikin jaringanmu. Jadi semakin kamu kuat jaringan, skillmu juga kuat. Wah itu kan luar biasa sekali ya, balancing, ketemu orang dalam. Tapi dengan networking itu sangat penting sih, kembali lagi. Nah, setelah saya lulus dari MTCNA itu, saya mulai dilirik sama ketua, kayak semacam ketua prodi sih, ketua jurusan seperti itu. Ketua jurusan saya sering ngobrol juga, terus akhirnya saya tuh disuruh ngajar ekstra apa tuh? Ekstra basket? Bukan basket. Ini kita tiba-tiba basket. Untung nggak pernah ya. Kita disuruh ngajar IT networking support ITNS. Ya, jadi kayak jaringan, cyber security saya suruh ngajar dulu. Nah, saya ngajar itu ketika saya udah lulus, sebenarnya saya udah keterima di 2 perusahaan sih. Udah, maksudnya tanpa saya ngajuin loh ya, saya udah jadi tiba-tiba dapat kontak dari email gitu. Udah dapat gini-gini, terus tiba-tiba ada satu orang lah, teman lah tuh nawarin saya buat kuliah pakai beasiswa. Nah, itu struggle lagi loh di akunnya. Terus aku ngobrol-ngobrol lah sama ketua prodi ini, ketua jurusan. Nah, beliau ini ngomong ya, meskipun skill bagus, tapi itu networking dan juga apa ya namanya, S1 itu apa namanya, gelar itu juga penting buat di dunia kerja. Aku dinasihatin sama dia, ya akhirnya aku ambil nih di Unika nih. Terus, tapi karena dulu aku sempat ngajar di SMK 8 itu sebagai instruktur ITNS ya, IT Networking Support itu ya. Aku juga magang beberapa data-datanya nih, jadi mana aja sih Kominfo tuh punya ini, terus BCA tuh punya live at BCA atau apa itu, terus juga ada beberapa dari decoding. Jadi aku udah punya database-nya nih. Nah, di situ aku mulai kayak, wah kayaknya oke nih, aku bukan cuma sekedar kuliah doang, tapi juga ikut-ikutan kayak gini. Jadi meskipun semester 1 lah ya, kan semester 1 teman-teman masih pada kuliah pulang Iya, betul. gitu sih. Tapi apa sih yang bikin kamu, kan dari cerita kamu lebih berkecimpung yang secara teknis banget ya, kayak jaringan dan lain-lain, sedangkan yang kamu ambil yang di Kominfo itu tentang
project manager. Nah itu ada nggak sih hubungan sama apa yang kamu tekuni selama ini dengan tema yang kemarin kamu di Kominfo? Itu sebenarnya itu kembali lagi kan tadinya kan aku dari TKJ ya, harusnya TKJ itu bukan ke SI tapi ke TI, iya nggak? Iya sih. Soalnya di TKJ itu teknis banget gila, sampai servering kita belajar soal Linux, Debian tuh udah masuk semua di aku. Tapi entah kenapa ya, aku ketika milih program jurusan itu aku diperhadapkan dengan dua pilihan TI dan SI. Ketika aku research lebih lanjut lagi, kenapa aku lebih condong ke SI? Karena aku dapat sesuatu dari apa yang udah aku cari selama ini. Di SI itu sebenarnya juga ada yang namanya manajemen. Karena dulu juga aku punya basic leadership ya, punya basic kepemimpinan. Makanya kayaknya aku lebih cocok dan condong ke SI nih. Manajemen keuangan, terus cara decision making segala macam. Kayaknya aku lebih bagus di SI daripada di TI. Meskipun di TI aku juga udah lumayan ada basic ya, tapi aku pengen scaling, jadi bukan cuma ada di zona nyamanku doang nih. Aku coba pengen buat break limit itu dan cari potensi lain gitu. Kalau dengar dari ceritanya Mas Ray ini, jadi tambah insecure ya? Iya, tapi santai aja Mas. Ya udah tadi bilang magang di Kominfo, udah kita udah insecure, Iya. terus denger ceritanya lagi tambah insecure lagi. Aduh. Anda masih muda sih sudah tua. Tapi berarti kamu kan basicnya kan dari SMK ya? Iya, saya SMK. Udah ada basic codingnya gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, yang baru mau masuk nggak harus dari SMK kok, dari SMK juga bisa. Iya. Buktinya aku juga dari SMK. Iya, aku juga dari tadi. Ya. Terus nggak perlu basic coding ya. Iya. Ya kalian cukup tahu aja lah. Tahu dasar dulu, ya, tahu logika dasarnya. logika dasar. Ya kayak bangun tidur kita mau ngapain itu, Iya. logika pertamanya tuh gitu loh teman-teman. Sistematis lah. Iya, sistematis. Karena di SI juga kita nggak melulu tentang codingan ya. Tadi kayak yang udah disebutin tadi, kita juga belajar bisnis, Iya. manajemennya lumayan banyak ya. Ada manajemen keuangan dan lain-lain. Manajemen hubungan juga. Waduh. Maksudnya hubungan pelanggan. Mata kuliah sih ya. Iya kan? Kalau manajemen hubungan yang satunya mah. Waduh, ini ribet sih. Oh, ribet ya? Iya sih, kayaknya perlu dibuatin UKM sendiri ya. Oh, iya. Pacarmu nonton nggak? Nonton dong, nanti pasti aku kasih. Oh, Kenapa mau bener bahas ini deh? nah, karena pacarnya lagi nonton. Langsung panik. Langsung panik. Nah, kita ya balik lagi lah ya ke Kominfo. Wes, Oke. Kominfo. Itu kamu pertama kali tahu itu kan ya pasti kayak gitu ada ininya lah ya, seleksinya. Nggak mungkin daftar langsung masuk, kan nggak mungkin. Nah itu seleksinya ngapain aja sih? Seleksinya tuh kalau yang dari Kominfo tuh ada tes substansinya. Tes substansi. Iya, jadi tes substansi tuh bakal ngukur seberapa jauh sih kamu paham tentang project manager. Tapi kebetulan sebelum aku daftar tuh aku udah baca-baca buku soal kepemimpinan, soal project manager tuh kayak gimana, baca ebook segala macam artikel, aku udah pernah baca beberapa. Dan ketika tes substansi itu juga nggak begitu susah sih. Mungkin susahnya karena pakai bahasa Inggris ya. Mungkin susahnya waktu itunya aja, tapi nggak begitu susah banget, pasti masih bisa dipahami lah. Terus ini kalau yang aku tahu itu kan kuotanya terbatas dan Iya, cuma 120-an. dan itu tingkatnya udah yang nasional. Berarti semuanya persaingannya berarti Kalau kemarin sih aku lihat sih ya, di kan ada panelnya tuh, berapa pendaftarnya tuh sekitar 36.000 kayak gitu. 36.000 disaring sampai 120. Iya, tapi soalnya waktu itu kan bareng ya Mas ya, bukan cuma di project manager aja. Jadi ada yang di bagian Oracle, ada yang di bagian mobile development, Flutter segala macam. Oke. Nah itu kamu selama pelatihan itu berarti bentuknya pelatihan. Bentuknya pelatihan. Pelatihan tapi nggak melulu semua yang ada di situ tuh dari orang-orang yang berlatar belakang dari SI, TI gitu enggak? Oh enggak, justru kalau ini ya, kalau dari project manager sendiri ya, itu kebanyakan tuh dari teknik elektro. Teknik elektro. Iya, teknik elektro udah ada sekitar berapa orang ya itu ya dulu ya?
Pokoknya mayoritas mah di teknik elektro. Ada sing ya, project manager teknik elektro. Lesnya tuh susah nggak sih kira-kira menurut kamu? Kalau menurut aku sih bisa dibilang nggak begitu susah sih, karena kan aku udah pernah baca-baca ya. Nah, kuncinya tuh kita cari tahu dulu sih. Maksudnya kita kalau nggak cuma asal daftar, tapi kita harus tahu nih kita daftar apa sih, kan nggak bisa kalau kita perang asal nggak pakai apa-apa tiba-tiba maju kan. Harus looting item segala macam. Looting item. Gila. Gengsi banget ya. Anjing. Iya. Mau mabar di sini. Boleh. Boleh. Nah itu kamu mungkin bisa sharing pengalaman kamu selama pelatihan itu, kamu dapetin apa aja di sana. Mungkin di luar hal-hal yang berbau ilmu, kalau ilmu pasti di sana banyak lah ya. Banyak sih. Terus semisal dapet kenalan baru, calon baru. Waduh. Tadi habis bahas pacar nih bahas calon lagi ya. Ilmi ya di sini kayaknya podcastnya. Kalau habis ini dia berantem, kita tonton ya. Kan gantian, dia udah nonton video kita tonton mereka. Oke, jadi selain ilmu dan sertifikat ya, kan pasti dapat sertifikat sama nilai ya, udah pasti dapat KS. Itu aku dapat relasi yang aku bilang tadi. Aku dapat teman-teman tuh ya dari tadi yang aku bilang tadi, ada yang dari ITS, dari Surabaya ada, dari Binus juga ada. Itu juga apa ya, secara nggak langsung kita kan waktu jadi itu sistemnya Zoom dikasih kayak istilahnya apa ya, dikasih case gitu lah. Nah, kerjanya bisa tim, bisa solo. Nah, aku lebih milih tim dong pasti tuh. Jadi biar juga ngasah soft skill kita dalam berinteraksi, soft skill kita ketika kerja sama orang yang latar belakangnya beda. Jadi Itu butuh banget sih. butuh banget makanya. Nah, pakai tim juga. itu dia makanya. Jadi bukan semata-mata aku cuma nyari nilai dan ilmu doang, tapi aku juga nyari relasi di sana ya. Itu kamu daftar sendiri, maksudnya yang dari Siega ya? Iya, aku daftar sendiri. Sebelum itu kan kayaknya belum familiar banget ya, bahkan belum ada Iya. satupun yang tahu. Aku juga kaget sih. Aku lihat gak ada yang tahu beginian ya, udah anak SMA loh. Maksudnya harusnya anak SMA dong, ya memang udah. Kan kalau SMA kan biasanya ke dunia industri ya. Iya. Kalau SMA kan udah pasti ke perkuliahan. Harusnya kalau mereka milih suatu jurusan, harusnya mereka udah tahu nih jurusan ini bakalnya kemana. Terus relasinya bakalnya ketemunya sama siapa aja. Terus lingkupnya tuh siapa aja, pasti harusnya udah cari tahu sampai titik itu dong. Nah, makanya agak kaget juga. Karena itu gimana ya, balik lagi ke pribadi orang-orang nggak sih? Kadang Iya itu sih. di sini juga kita sering kan difasilitasin kayak dikasih info ada beasiswa ini, ada kegiatan ini, bisa daftar ke sini-sini. Cuman mahasiswa yang semesternya masih muda-muda ya, Nah. kebiasaan buruknya adalah masih menggampangkan. Nah, berarti ini sekalian pesan buat maba ya? Wah, Ya, gimana? Mau ada kata-kata nggak kira-kira? Kata-katanya dari Ray aja. Apa-apa tiba-tiba aja. Oh ya, buat kalian yang mungkin mahasiswa baru ya yang ikutan nonton ya. Oh di sini ya, oke. Halo maba. Buat mahasiswa baru yang ikutan nonton ya, aku pesan buat kalian buat terus cari gitu, jangan berhenti buat cari. Kalian nggak apa-apa buat nyoba semua hal tuh nggak apa-apa. Kalian misal aku nyoba UI UX nggak cocok di sini. Aku nyoba di bagian back end lah nggak cocok di sini. Data science nggak cocok, nggak apa-apa. Kalian cari terus aja. Yang penting jangan berhenti teman-teman. Ya lebih baik kalian tuh kan ada tuh yang pukul 1% memang nggak? Ya, aku punya Atomic Habit. Atomic Habit. Aku baca buku itu dia. Cuman aku baru sampai halaman 1 sih. Baru buka apa ya? Iya baru ya. Atomic Habit itu lebih baik produksi 1% ya sekali. Ada nggak produksi sama sekali. Iya, betul. Itu. Oke, jangan lupa tim kreatif ini ya dimasukin ke TikTok ya tadi ya. Ya, ini quotes dari Quotes of the day. Ya, quotes of the day dari Mas Ray ya. Dan ini juga buat maba ya, karena mereka masih semester awal, justru disitulah waktu yang tepat momentum. Harusnya bagus banget. Ah. Nggak kalian cari teman buat nongkrong doang tuh. Iya, iya. Malah aku ya saranin buat kalian masuk Ormawa. Ya nggak sih? Yes, jelas. Soalnya Apalagi ya. Ini kan waduh udah ada ketuanya. Iya. ada berapa promosi. Enggak, karena kenapa aku saranin kalian masuk Ormawa, karena di sana kalian bakal dapat sesuatu yang gak kalian dapat di
kampus. Contohnya, Kalian bakal ngerti nih cara buat nge-treat orang tuh gimana. Kalian bakal tahu cara kepemimpinan, terus kalian bakal terlatih lah di sana. Dan itu juga orang tuh adalah circle yang sehat menurutku. Iya nggak? Karena ini kan juga katanya di dulu ketua BEM ya. Oh, iya. Dulu kita komunikasi tuh bukan sekedar bahas proker aja, tapi kita juga di dunia perkuliahan nih. Paham ini gak sih kak? Kadang-kadang aku sering nanya tuh ya. Kenapa kok matkul ini gini? Kenapa kok gini? Karena aku sering sharing lah ya. Itu pentingnya ormawa. Iya. Gitu sih. dan anak-anak ormawa itu juga bisa diajak nongkrong ya. Nah itu dia. Makanya juga asik-asik gak yang aku kalian mau pengen apa aja tuh kapan aja tuh bisa-bisa aja. Plus dapat relasi di Iya. kampus Nah, itu sama, relasi. sama orang-orang rektorat. Waduh. Itu asik banget tuh teman-teman punya relasi gini-gini gitu. Relasi ya. Relasi ya, bukan yang gagal ya. iya betul relasi. Kuncinya adalah relasi. Aku kan udah dapat kayak sertifikat dari Kominfo gitu kan. Dan segala macam sertifikat yang pernah kamu ikuti di pokoknya kegiatan yang pernah kamu ikuti di Siega ini kan. Terus dari semua itu kamu tertarik ikut SOTI nggak sih? Wah, Nah ini salty ya. Sebenarnya itu kalau salty itu apa ya? Aku belum mikir lebih ke sana sih. Tapi mungkin kalau emang nanti Tuhan punya rencana ke situ ya, aku ambil sih. Aku jujur kalau secara pribadi aku mah justru insecure sama teman-teman yang lain kalau dibahas salty gitu. cuman ya balik lagi ya kalau bahas soal insecure kayaknya yang lain pun bakalan bilang gitu. Apalagi ya 2 tahun ini Vkom menang terus sih SOTI juara 1. Nyenggolnya gitu ya. Agak serem ya. Ya ini Vkom lagi on fire. Kita lihat biasa. Apalagi kalau ada kamu udah Iya. tambah Bakal back to back champion. Iya, banyak tuh backnya. Ya. Oke, nah untuk Ray sendiri ke depannya ya, karena ya kalau masalah skill kayaknya udah gak perlu ditanyain lagi lah ya. Seorang Ray berarti. Nah ini ke depannya kamu tertarik mau ngapain sih rencana? Maksudnya gimana? Ya mungkin kamu mau ikut lebih banyak lagi yang kayak Kominfo kemarin atau mau ngapain gitu? Mungkin nge-build project sendiri. Ya mungkin kedepannya setelah aku udah udah banyak ikut bootcamp kan bukan cuma di Kominfo juga, aku juga ikut di coding, masih ada data science. Beberapa ini kan aku juga ikut tergabung dengan project dosen juga ya. Yang pertama kali itu semester 1 aku juga sempat jadi metaverse ya, yang di Batik Lasem. Terus yang kedua kan juga sama Anda kan, Iya. proyek-proyeknya yang ke Solo sama ke Jogja buat itu proyek apa sih? Yang itu perumahan itu ya? KAS itu punyanya PUPR Yogyakarta. Berarti kita sudah kalau udah UPR lah istilahnya. Mungkin aku bakal nge-build portofolio itu memang benar-benar buat persiapan ke dunia industri. Kan udah masuk ke semester 3 ya, itu udah aku anggap udah kayak udah makin deket nih sama skripsian, udah makin deket sama magang. Mungkin aku bakal lebih fokus build diriku sendiri sih. Berarti ya sukses lah ya buat Ray ke depannya. Pasti sukses sih orang Pasti kayak gitu sukses. sih. Nggak mungkin nggak lah ya. Nggak mungkin. Anak Siega siapa sih yang nggak sukses? Semuanya Wah. sukses. Sudah ada titik-titiknya. Ya udah Anda jualan laku terus. Waduh. Boleh apa sih? Kamu belum iya. Nanti. Di belakang kamera aja. Di belakang kamera aja. Nanti testimoni dikit gratis. Gratis ya. Gratis sih, jualan sih makanan. Oh iya makanan. Oh makanan ya? Makanan apa? Ada lah. Boleh kali ya dipajang di sini kalau makanannya di sini. Iya kan makanan kan. Boleh kan dipajang di sini. Iya. Sponsor kan buat Siega. Iya betul juga ya buat para sponsor ya ini masih terbuka. Ini terbuka banget. Terbuka banget kalau mau naruh produknya di sini ya kita Atau mungkin mau bikin promosi yang kolaborasi sama Siega. Wah, boleh banget. Ready ya guys sih? Iya ready mau kolaborasi project ready. Tinggal langsung aja. Tinggal hubungi kontak di bawah. Iya, Ada di bawah. Ada kan ya? Ada Editor di sini kayaknya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja ya bincang-bincang kita sama Ray. Makasih buat Ray yang udah mau diundang ke podcast kita. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke video ini. Dan sampai jumpa di episode Selanjutnya. Dadah. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Here. Let's money. Aduh.